kami datang malam hari ini karena segala sesuatu telah lunas, Engkau bayar, dan telah memindahkan kami ke dalam kerajaan yang membawa dan memimpin, menuntun, mengembalakan kami kepada padang rumput yang hijau, ke air yang segar. Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang di sini, kami punya kekuatan yang luar biasa, yaitu segala sesuatu yang Kristus telah kerjakan. Kami mengucap syukur. Kami terus akan masuk lebih dalam lagi, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami adalah orang-orang tebusan. Kami adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak dikasihi, tapi menerima belas kasihan. Kami mengucap syukur karena kehidupan yang Engkau telah anugerahkan di dalam kami, di mana hidup itu menuntun kami kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang dipimpin kepada satu kota yang kudus, kota yang suci, yaitu Bukit Sion, di mana Allah bertahta, di mana Allah berdiam, di mana Allah bersemayam. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami mau masuk lebih dalam, kiranya Engkau bersama-sama terus dengan kami, dan biarlah lawatan nurapan-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom Fellowship ini maupun yang ada di dalam live streaming. Kami doa supaya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, satu nama yang penuh kuasa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini adalah malam pertama dari 3 malam yang kita akan lalui. Intimate Worship Celebration, satu perayaan bagaimana kita menyembah Tuhan dalam keintiman. Saudara, hal ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus pernah bercerita di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Perempuan ini terkenal sebagai seorang yang berdosa. Suatu ketika Yesus diundang oleh seorang Farisi makan di rumahnya, saudara. Kemudian datang jugalah perempuan ini yang terkenal berdosa itu. Dia membawa buli berisi minyak. Sambil menangis dia mendekati kaki Yesus dari belakang, saudara. Perempuan ini kemudian membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dan kemudian menyekahnya dengan rambutnya. Tidak hanya berhenti di situ, dia mencium kaki Yesus. Setelah mencium kaki Yesus, dia meminyakinya dengan minyak yang wangi. Dalam cerita itu, saudara, Yesus kemudian melihat Simon Petrus yang ada di situ. Dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, "Simon, kalau ada 2 orang yang berhutang, seorang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Dan karena tidak sanggup membayarnya, maka hutang kedua orang itu dihapuskan." Yesus kemudian bertanya, siapakah di antara kedua orang ini yang lebih menyatakan terima kasihnya kepada penghapus hutangnya? Lalu Petrus menjawab, dia yang dihapuskan hutangnya paling banyak. Lalu Yesus berkata, betul pendapatmu. Betul pendapatmu. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Lalu Yesus juga berkata lebih lanjut kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah di Injil Lukas pasal 7 itu, kita dapat menarik satu rhema firman Tuhan malam hari ini. Penyembahan seperti itu belum pernah terjadi di Israel.
Kalau kita lihat mengapa penyembahan seperti seradikal ini itu terjadi, saudara. Ya. Seorang perempuan yang terkenal berdosa datang dari belakang bukan dari depan, dan kemudian melakukan 3 hal. Membasuh kaki dengan air mata, menyekah dengan rambut. Kemudian dia mencium kakinya, dan kemudian meminyakinya dengan minyak wangi. Apa yang menjadi motivasi? Apa yang menjadi latar belakang? Apa yang menggerakkan dia, saudara? Saudara, menurut banyak catatan, perempuan ini pernah mengalami hal buruk dalam kehidupannya. Dia mengalami neraka dalam hidupnya. Itu yang menjadi penyebab dia datang dengan segala hal yang radikal, yang sangat ekstrim. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang perempuan yang terkenal seorang berdosa. Terkenal sebagai seorang berdosa. Saudara, kalau saudara pernah mengalami ini dan menyadarinya dalam hidup, hal ini akan merubah penyembahanmu kepada Tuhan. Perempuan ini fokus menyembah, nggak peduli kata orang. Dia mendekati Yesus dari belakang, lalu membasuh kaki Yesus dengan air matanya, mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tanpa sekolah Alkitab, tanpa menara doa, dia tidak dengan kesibukan pelayanan, tetapi Yesus berkata kepadanya, dosamu diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, apa yang spesial dengan ini? Saudara, penyembahan bukanlah tentang musik, bukanlah tentang pilihan lagu yang bagus, enak didengar, kualitas vokal yang mutakhir. Penyembahan, saudara, adalah mengenai sikap hati. Waktu kita menyembah dari sikap hati yang ditebus, dari sikap hati yang hancur, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan, karyanya dirayakan dalam kehidupan kita. Saudara, keselamatan itu mahal, sangat eksklusif. Malaikat jatuh tidak ditebus, tetapi Bapa meninggalkan sorga yang mulia supaya manusia seperti saya dan saudara, sampai dunia yang tidak layak dikasihi, menerima belas kasihan, diambil dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus. Yesus katakan, akulah jalan. Artinya semua jalan yang lain sudah tertutup, hanyalah melalui dia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini menjadi alasan yang cukup bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang sudah ditebus, yang dosanya paling besar, untuk datang dan menyembah dia. Malam penyembahan sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, penyembahan adalah journey. Ya, adalah suatu perjalanan, saudara. Ya, perjalanan, suatu pengalaman, suatu perjalanan atau pengalaman hidup akan membuat saudara merubah penyembahan saudara. Perjalanan hidup, tempaan hidup akan buat saya dan saudara tahu gimana seharusnya sikap hati kita untuk datang menyembah. Saudara, karena di dalamnya saudara akan mengenal betapa kasih Bapa itu melebihi apapun dalam hidup saya dan saudara, yang mengangkat saya saudara dan saudara menjadi anaknya, menjadi umat kesayangannya. Saya pernah katakan bahwa kalau kita jadi Kristen tanpa pengalaman diubahkan, kita gagal jadi Kristen. Kalau kita jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa Tuhan, kita gagal jadi Kristen.
Saudara, jadi saat kita datang ke hadirat Tuhan, mari setting hati saya dan saudara untuk datang memberi. Memberi. Sikap hati yang datang untuk memberi, bukan sikap hati yang datang untuk menerima. Jadi kalau kita datang ke hadirat Tuhan, ketika Abraham katakan kami datang untuk menyembah Tuhan ke gunung itu, maka dia katakan kami datang untuk worship, kami datang untuk menyembah Dia. Saudara, waktu saudara datang menyembah Dia, settinglah hatinya untuk memberi, bukan untuk menerima. Saudara, apa yang terbaik yang saudara bisa berikan? Harta? Kekuasaan? Kepandaian? Uang? Tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan, saudara. Jadi apa yang terbaik, yang masuk akal, saudara, yang kita bisa datang dan berikan kepada Tuhan, itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur sebagai orang yang sudah ditebus. Ucapan syukur sebagai orang yang berdosa, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, kalau penyembahan kita gagal, ibadah kita gagal, saudara. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan dengan penyembahan saya dan saudara, kita gagal habis, gagal total. Nah, apa yang buat Tuhan terkesan dengan ibadah kita, saudara? Itu adalah the way we worship. Itu adalah bagaimana kita, sikap hati kita, motivasi kita untuk datang menyembah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan karena disuruh, Tuhan tidak mau terpaksa untuk disembah. Tuhan sedang menanti orang-orang seperti perempuan yang terkenal berdosa ini datang kepada Tuhan tanpa kata-kata, saudara. Dia datang dari belakang, artinya dia datang dengan satu hati yang hancur, tidak layak. Dia datang dari belakang dan bukan mendekati memeluk Dia, saudara, tapi dia datang dekat dengan kaki bagian, saudara, dengan kaki bagian bawah, saudara. Karena tahu bagaimana terkenalnya dosa dalam hidupnya, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati, datang dengan sikap hati yang hancur, datang dengan sikap hati menjadi umat yang ditebus, orang-orang yang sudah dibeli dan lunas dibayar, Tuhan akan terkesan dengan sikap hati penyembahan saya dan saudara. Tuhan tidak rindu khotbah, termasuk khotbah saya, saudara. Kita yang rindu khotbah, tapi Tuhan yang Tuhan rindukan adalah penyembahan saya dan saudara. Malam hari ini, untuk itulah intimate worship celebration ini kita selalu selenggarakan. Akan menjadi rutinitas, akan menjadi gaya hidup, akan menjadi sesuatu yang menjadi bunga-bunga hidup kita, sampai kita dalam ketekunan ini berakhir dengan perjumpaan muka dengan Dia. Mari kita kembali ke the way we worship. Sikap hati, motivasi kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita mulai malam hari ini untuk selalu datang kepada Tuhan dengan sikap hati penyembahan. Bukan datang untuk menerima, tapi datang untuk memberi. Memberi apa? Ucapan syukur dari hati yang sudah ditebus. Haleluya. Haleluya.